Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 8. Kembali lagi dalam pelajaran IPA. Apa kabar Ananda semua? Semoga dalam keadaan sehat. Sebelum pembelajaran kita dimulai, marilah kita berdoa. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang zat adiktif. Akan ada 3 submateri yang akan kita pelajari dalam zat adiktif. Yang pertama, jenis-jenis zat adiktif. Yang kedua, dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Dan yang ketiga, upaya pencegahan diri dari narkoba. Sebelumnya, kita harus mengetahui tentang pengertian zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan, adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau disebut dengan ketagihan. Gambar di samping merupakan contoh-contoh dari zat adiktif. Submateri pertama kita pelajari adalah jenis-jenis zat adiktif. Ada 3 jenis-jenis zat adiktif. Yang pertama, narkotika. Yang kedua, psikotropika. Dan yang terakhir, zat psikoaktif lainnya. Kita masuk zat adiktif pertama, yaitu narkotika. Narkotika adalah zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Ada 3 golongan narkotika berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Yang pertama, narkotika golongan 1, yang kedua, narkotika golongan 2, dan yang ketiga, narkotika golongan 3. Apa perbedaan antara ketiga golongan narkotika tersebut? Akan kita pelajari satu persatu. Narkotika golongan 1 sangat berbahaya, berpotensi ketergantungan, dan tidak digunakan dalam pengobatan. Contohnya, heroin atau putau, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2 berpotensi tinggi ketergantungan dan menjadi pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya, morfin, petidin, dan metadon. Gambar di samping merupakan contoh dari morfin dan petidin. Narkotika golongan 3 berpotensi ringan dapat menyebabkan ketergantungan dan digunakan dalam pengobatan serta berdasarkan pengawasan dokter. Contohnya adalah kodein seperti pada gambar di samping. Zat adiktif kedua yaitu psikotropika. Psikotropika merupakan obat yang berkhasiat seperti psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya, seseorang yang sulit tidur bila meminum obat tidur yang merupakan golongan dari psikotropika akan menyebabkan tidurnya menjadi nyenyak. Ada 4 golongan psikotropika berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Yang pertama, psikotropika golongan 1, yang kedua, psikotropika golongan 2, yang ketiga, psikotropika golongan 3, dan yang terakhir, psikotropika golongan 4. Apa perbedaan antara keempat golongan psikotropika tersebut? Akan kita bahas satu persatu. Psikotropika golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Contohnya, ekstasi atau MDMA, yaitu metildioksimetafetamin, dan contoh lainnya. Gambar di samping merupakan contoh dari pil ekstasi. Psikotropika golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Contohnya, amfetamin, metafetamin, fenixilidin, dan ritalin. Contoh di samping merupakan contoh dari amfetamin. Psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Contohnya, pentobarbital dan flunitrazepam.
Contoh di samping merupakan contoh dari flunitrazepam. Psikotropika golongan 4 berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Contohnya diazepam, clobazam, nitrazepam, dan lain-lainnya. Contoh di samping merupakan contoh dari diazepam. Zat terakhir yaitu zat psikoaktif. Selain zat narkotika dan psikotropika, terdapat zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Apa saja contoh zat psikoaktif selain narkotika dan psikotropika? Yang pertama, alkohol. Jenis yang paling banyak digunakan adalah etanol yang merupakan fermentasi alami dari glukosa. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang kedua, rokok. Di dalam rokok terkandung banyak zat psikoaktif lainnya. Salah satunya adalah nikotin yang berasal dari daun tembakau sebagai zat penstimulan atau mempercepat proses kerja otak. Yang kedua, tar sebagai zat penyebab utama kanker paru-paru. Yang ketiga, kafein merupakan zat alami yang terdapat di dalam kopi. Dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Yang pertama kita bahas tentang dampak penggunaan narkotika. Pembahasan pertama adalah penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein. Penggunaan dalam jangka pendek menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Penggunaan dalam jangka panjang mengakibatkan ketergantungan dan meninggal dunia akibat overdosis. Yang kedua, dampak penggunaan ganja. Penggunaan dalam jangka pendek menimbulkan rasa cemas dan gembira menjadi satu. Banyak bicara, tertawa, halusinasi, perubahan perasaan waktu dan ruang, peningkatan denyut jantung, mata merah, mulut dan tenggorokan kering. Penggunaan dalam jangka panjang menyebabkan daya pikir berkurang, motivasi belajar menurun, radang paru, daya tahan tubuh menurun, dan gangguan sistem peredaran darah. Yang ketiga, dampak penggunaan kokain. Penggunaan dalam jangka pendek menyebabkan rasa percaya diri meningkat, banyak bicara, rasa lelah hilang, kebutuhan tidur berkurang, dan halusinasi penglihatan dan perabaan. Penggunaan dalam jangka panjang menyebabkan kurang gizi, anemia, kerusakan pada hidung, dan gangguan jiwa. Yang kedua, dampak penggunaan zat psikotropika. Penggunaan ekstasi dan sabu dalam jangka pendek menyebabkan terjaga, riang, perasaan melambung, nyaman, peningkatan keakraban, namun muncul perasaan tidak enak, gemetar, berkeringat, rasa haus, jantung berdebar, dan tekanan darah meningkat. Penggunaan dalam jangka panjang menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa, pembuluh darah otak pecah, stroke, dan kematian. Yang terakhir, dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya. Ada beberapa penggunaan zat psikoaktif. Yang pertama, penggunaan alkohol dalam jangka pendek menyebabkan mabuk, memiliki keinginan merusak, dan menyebabkan kecelakaan. Dalam jangka panjang, merusak hati, kelenjar getah, lambung, sistem saraf, gangguan hati, dan resiko kanker. Dampak penggunaan inhalansia. Inhalansia merupakan proses menghirup bahan yang mudah menguap. Contohnya adalah lem. Dapat menyebabkan kematian mendadak karena kekurangan oksigen. Dalam jangka panjang menyebabkan kerusakan otak, paru-paru, ginjal, dan jantung. Dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya yaitu rokok. Senyawa-senyawa dalam rokok dapat menyebabkan kanker paru-paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan impotensi.
Upaya-upaya pencegahan diri dari narkoba. Yang pertama, mengenal dan menilai diri sendiri. Yang kedua, meningkatkan harga diri. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Yang kelima, memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba. Yang keenam, terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang ketujuh, menerapkan pola hidup sehat. Yang kedelapan, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. Yang kesembilan, melakukan kegiatan positif. Dan yang terakhir, membangun komunikasi dan hubungan baik dengan teman dan keluarga. Sekian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pekan depan. Jangan lupa mengerjakan tugas dengan tekun dan baik. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.